Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan dan penuh damai sejahtera senantiasa. Shalom warga kerajaan, kami masih berbicara tentang kekuatan yang inner yang ada di dalam. Banyak orang bicara tenaga dalam, tenaga dalam. Minggu yang lalu saya sampaikan pada Anda, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, iman yang tulus ikhlas, dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu kekuatannya luar biasa. Tetapi saya lanjutkan, kita punya senjata. Senjata-senjata karunia-karunia rohani. Dan firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan begini, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku olehmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pendeta berkata, sudah ya, saya tidak berani tumpang tangan. It's biblical, itu sesuai firman Tuhan. Dan ya kita boleh takut, kalau orangnya nggak takut ya saya tumpang tangan saja saudara ya. Karena itu sesuai firman Tuhan. Seorang ayah rohani seperti Rasul Paulus menumpangkan tangan dan hidup daripada Timotius berubah. Timotius tidak disebutkan siapa bapaknya. He is fatherless. Seperti kebanyakan daripada kalian. Mungkin punya bapak di rumah tapi tidak berfungsi seperti bapak. Dan bapaknya orang Yunani. Mungkin bukan bangsa Yunani tapi pola pikirnya sangat Yunani. Berbeda dengan Greco-Roman. Itu Greco-Roman berbeda dengan Judeo-Kristian. Iman yang kita percayai. Ini bukan sekedar budaya saudara, tapi yang kita hadapi kan kuasa kegelapan. Dan firman Allah mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saya menerima baptisan Roh Kudus bulan Januari 1980. Dan itu tidak berkurang tapi bertambah-tambah. Tuhan menambahkan anugerah, karunia dan sebagainya. Karena the best defense is to offense. Sekali lagi. The best defense is to offense. Ingat perang tahun 1967? Sebelum yaitu pesawat tempur daripada Suriah, daripada Jordan dan Mesir. Ketika mereka sedang minum kopi, semuanya dihancurkan. Dan peperangan itu selesai cuma dalam 6 hari. Sampai hari ini semua akademi militer tidak membicarakan perang 6 hari. Mereka bilang itu bukan perang, itu mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat masih berlangsung. Musuh kita bukan darah daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan berikan pada kita?
Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayat ke-7 dari 2 Timotius 1. Ya, Tuhan tidak memberikan kita spirit of fear. Ada terjemahan lain, timidity. Timidity itu artinya sungkan, takut akan manusia. Tahukah Anda bahwa sungkan akan manusia itu bisa merupakan jerat? Terutama rekan-rekan yang dari Jawa Tengah, mereka mengenal satu istilah pekewo, ya. Lah orang-orang Tionghoa puhao isi. Jadi sungkan kepada manusia. Beritakan kebenaran tanpa sungkan, because we love them. Ya, Tuhan tidak memberikan. Saya ulangi sekali, tidak pernah memberikan dan tidak pernah ada rencana memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dunamis, dan sound mind. Pikiran yang sehat. Sekarang banyak orang pikiran nggak sehat. Karena yang dilihat itu semua horor dan teror. Karena itu supaya inner man kita kuat, isi dengan firman Tuhan dong. Isi dengan firman Allah. Dan engkau akan mendapatkan iman. Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah kuat di dalam Tuhan, dalam kasih karunia-Nya, dan kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tuhan memberkati kalian warga kerajaan. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memelihara bangsa kami, Engkau menjaga bangsa kami. Bapa, kiranya belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini ya Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Engkau mengasihi orang-orang yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Engkau menyertai bangsa ini sampai pada saat ini ya Bapa. Di tengah segala masalah yang kami alami Bapa, kami tahu Engkau ada ya Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan setiap masalah yang kami hadapi ya Bapa, Bapa kami berdoa, kami minta jalan keluar penyelesaian daripada-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau menolong upaya pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19 dan juga Engkau memberikan kekuatan bagi segenap rakyat untuk mengikuti anjuran pemerintah dengan taat ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau menolong dan memulihkan korban-korban yang mengalami bencana alam akhir-akhir ini, baik itu bencana gunung meletus, bencana yang lain juga ya Bapa. Dan Bapa, saat ini kami berdoa orang-orang yang menjadi korban daripada bencana-bencana alam ini ya Bapa, belas kasihan-Mu ada atas mereka ya Bapa. Bapa, setiap krisis dan permasalahan ekonomi bangsa ini pula ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan ya Tuhan. Engkau menolong, memberikan solusi yang terbaik ya Bapa bagi bangsa ini. Untuk pemerintah kami yang menolong kami, menolong rakyatnya, memberikan solusi sampai saat ini ya Bapa. Engkau kiranya bekerja melalui pemerintah kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka senantiasa motivasi yang benar untuk menjalankan pemerintahan, untuk menjaga bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pemerintah bangsa kami. Untuk gereja-gereja di dunia ya Bapa, kami berdoa kiranya semua jemaat-jemaat Tuhan mengambil posisi mereka sebagai garam dan terang di tengah segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini ya Bapa. Kami doakan pemimpin-pemimpin gereja agar mereka bangkit bersatu demi pelebaran kerajaan Allah. Dan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka proklamirkan hanya adalah kepanjangan daripada firman-Mu ya Bapa, bagi jemaat-Mu, bagi seluruh dunia ya Bapa. Untuk Rock Ministry ya Bapa, bagi gembala senior kami Bapak Timotius Arifin, kiranya kesehatan, hikmat-Mu ada pada dia ya Bapa. Begitu pula dengan istrinya ya Tuhan. Apapun yang dia lakukan ya Tuhan, biarlah membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga berikan kesehatan dan hikmat bagi gembala kami di Jabodetabek, yaitu Bapak Roni Daud Simeon ya Tuhan. Kau mau tolong dia ya Bapa, kiranya dalam melayani Engkau sukacita-Mu terus Engkau tambahkan ya Tuhan atas beliau ya Bapa. Untuk gembala kami di Rock Karawaci, Pastor Doni, Bapa Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan kesehatan ya Bapa, sehingga Pastor Doni bisa melayani Engkau dengan lebih efektif.
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada segenap jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Karawaci, setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Sampai saat ini Engkau memelihara, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia ya Bapa. Bapa, kami berdoa agar setiap jemaat-Mu mempunyai suatu kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Engkau karuniakan hikmat-Mu agar setiap jemaat-Mu bisa mengenal Engkau dengan benar. Bila hari ini ada dari jemaat-Mu yang sedang tidak sehat ya Bapa, sedang mengalami berbagai macam masalah ya Bapa, Bapa kami berdoa Engkau berikan solusi yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah pada masa-masa ini jemaat-Mu boleh semakin lagi mencari Engkau, semakin lagi banyak berdiam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Kiranya kami semua jemaat di GBI Rock Karawaci ini adalah orang-orang yang senantiasa ingat akan panggilan kami yaitu sebagai garam dan terang dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, sembah dan hormat kami. Darahku yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, mulia nama-Mu.
Shalom, selamat sore saudara-saudara. Saya berharap saudara dalam keadaan baik, sehat-sehat saja, dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap bersemangat dalam Tuhan, tetap meninggikan Dia dalam hidupmu, dan tetap menaruh percayamu kepada Tuhan. Baik, malam hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore saudara-saudara, malam hari ini kita ketemu lagi melalui online. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan disampaikan kuasanya sama saja. Kuasanya tetap tidak akan berubah. Kuasa dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kaki kita, menuntun hidup kita, membangun segala sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita. Rencana-rencana kita, apapun yang kita lakukan, dasarnya haruslah kebenaran firman Tuhan. Dasarnya adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Di tahun ini kita, tahun 2020 di Rock Ministry, kita punya tema adalah The Year of Emerging Leader. Dan kemudian di bulan April ini, tema kita itu strategi. Ya, dalam beberapa minggu ini, beberapa strategi yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi kehidupan ini, mulai dari mendengar suara Tuhan, mulai dari dan terus mempercayai Tuhan, meninggalkan rasa takut, mempercayai Dia, tidak khawatir dan sebagainya. Dan malam hari ini ada strategi lain yang Tuhan beri supaya kita belajar bersama-sama, yaitu yang akan kita sampaikan malam hari ini. Strategi yang berikut ini adalah, mungkin saudara tidak asing dengan istilah ini, yaitu memuji Tuhan. Praise the Lord. Dalam bahasa Ibraninya halal. Halal itu akar kata dari haleluya. Dan kata halal atau haleluya ini adalah pujilah Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Nanti kita akan baca dalam Alkitab mengapa kita harus memuji Tuhan. Tetapi ada beberapa kebenaran yang luar biasa saudara-saudara pada saat engkau memuji Tuhan. Salah satunya pada saat kita memuji Tuhan, seolah-olah fokus kita itu dialihkan daripada problems, dialihkan daripada masalah yang sedang kita hadapi, apapun itu, kepada fokus kita dipindahkan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dahsyat, yang luar biasa. Fokus kita dipindahkan ke sana. Pada saat kita fokus kepada Tuhan, maka dengan mudah kita akan melewati setiap tantangan hidup ini. Dan Alkitab mencatat ini, bahwa kita harus memuji Tuhan. Alkitab juga mencatat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama mengatakan bahwa kita harus bersuka cita, kita harus hati ini gembira dan semuanya itu. Nah, ini sebagai dasar supaya kita memuji Tuhan adalah memang kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya akan mengajak saudara membaca beberapa ayat supaya kita tahu kenapa kita perlu memuji Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 148. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara siapkan Alkitab dan boleh dibuka Alkitabnya, kita akan membaca. Kalau mau membaca bersama-sama, saudara di rumah bisa membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Saya akan bacakan. Sebelum saya bacakan, kalau kita membaca Mazmur 148, sepintas lalu saudara akan lihat ada ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nah, dari 14 ayat ini dibagi dalam 3. Maksudnya begini, Tuhan memerintahkan 3 oknum, 3 hal yang diciptakannya untuk memuji Tuhan. Kita akan lihat yang pertama. Bagian yang pertama adalah dari Mazmur tadi ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yaitu pemazmur mengatakan pujilah Tuhan segala yang ada di atas langit, ya. Itu bagian yang pertama. Pujilah Dia segala sesuatu yang ada di atas langit. Dimulai dari ayat 1. Bunyinya demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga,
Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Ayat 4. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ya. Oke, sekarang kita sampai pada pertanyaan, bagaimana cara manusia memuji Tuhan? Tentu saja kita bisa memuji Tuhan dengan kata-kata. Seperti tadi saya katakan, yang penting itu Alkitab mencatat kata-kata kita memuji Tuhan itu isinya harus benar, sesuai dengan Alkitab. Doktrinnya benar, saudara-saudara ya. Ada banyak lagu kalau Anda perhatikan doktrinnya nggak benar. Kita harus kembali ke Alkitab, karena yang dicatat dan diingatkan oleh Alkitab, memuji Tuhan yang paling penting itu teksnya. Kata-kata lagunya itu yang penting. Karena kata-kata lagu itu adalah hasil daripada seseorang mengerti tentang Tuhan, ya kan? Memuji Tuhan, makanya dia memuji Tuhan. Dia harus tahu Tuhan yang mana, dia harus tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tentu saja untuk mengerti siapa itu Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan, sudah kerjakan, kita tidak terlepas dari Alkitab. Itulah sebabnya penting kata-katanya atau teksnya, ya. Notnya nggak penting, ya. Notnya nggak penting. Sebab Alkitab tidak mencatat notnya apa, chordnya apa, ini 4/4 ke, atau 3/4 ke, atau ini slow rock ke, atau ini rock, atau ini 8 beat atau 16 beat, tidak pernah diatur seperti itu. Yang Alkitab catat itu teksnya. Jelas itu teksnya. Teks itu isinya adalah kebenaran firman Tuhan. Ada seorang pendeta mengatakan demikian. Pada saat kita memuji Tuhan, itu adalah, kalau itu dalam suatu lagu, maka itu adalah kata-kata yang dinyanyikan. Kata-kata firman Tuhan yang dinyanyikan. Ya, atau khotbah yang dinyanyikan. Kalau seorang pendeta berkhotbah adalah kata-kata firman Tuhan yang diutarakan. Kalau seseorang menyanyikan lagu buat Tuhan, maka kata-katanya itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa pujian itu bukanlah musik. Pujian itu bukanlah lagu. Pujian itu adalah ungkapan hati kita yang diucapkan, yang isinya adalah kata-kata yang meninggikan atau kata-kata kepada seseorang yang layak untuk dipuji. Ya tentu siapa lagi yang layak dipuji selain daripada Tuhan itu, yang sudah melakukan begitu banyak hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak memuji Tuhan. Keadaanmu ini tidak lebih berat daripada, tidak lebih besar dari kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saudara-saudara. Bukankah hidup itu lebih penting? Sementara kita ini sudah dibawa daripada alam maut kepada kehidupan. Kita ini nantinya hidup yang kekal. Kita tidak akan mati lagi. Karena perbuatan siapa? Allah mengasihi kita dengan memberikan Yesus mati di kayu salib yang sudah kita peringati kemarin. Hari ini kita wajib untuk terus memuji Tuhan. Pada saat engkau merasakan tidak enak, situasi yang semakin tidak menentu, puji Tuhan, itu jalan terbaik. Jalan terbaik, puji Tuhan. Pujinya bagaimana? Ya itu kembali ke Alkitab. Puji Tuhan, sebab engkau Allah yang dahsyat, engkau menciptakan langit, engkau menciptakan bumi, engkau menciptakan manusia, engkau melakukan perkara-perkara yang besar sejak zaman dahulu kala sampai selama-lamanya kasih setiamu atas manusia. Itu kan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan pujian. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai firman Tuhan, terus kita bilang ini pujian kepada Tuhan, itu bukan pujian. Itu bukan pujian kepada Tuhan, pujian kepada si iblis. Kita tidak meninggikan nama iblis, kita meninggikan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana kita memuji Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka tentu saja kita harus lihat untuk apa Anda dan saya diciptakan. Bukankah begitu? Saya mencatat saudara bisa buka Alkitabmu di dalam Kejadian pasal pertama. Dari Kejadian saudara. Setidaknya ada 2 kali disebutkan
tugas kita, tujuan kita diciptakan setidaknya 2 kali, yaitu di ayat 26 dan ayat 28 yang bunyinya demikian. Di ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, perhatikan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, saudara-saudara ya. Kemudian ya ayat 28, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Ini yang kali kedua dikatakan di ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Segala sesuatu sudah diberikan dan harus diberikan kepada manusia untuk urus, saudara. Jadi begini, tadi kan saya sudah bilang, bagaimana tumbuhan memuji Tuhan, bagaimana matahari memuji Tuhan, adalah kalau mereka berfungsi sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Mereka berfungsi, maka itu adalah pujian bagi Tuhan. Nah, sama dengan manusia. Pada saat Anda berfungsi sebagai seseorang yang tahu posisi, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dan mengambil posisi itu menaklukkan dan berkuasa atas bumi, sebenarnya Anda sedang memuji Tuhan. Karena Anda berfungsi. Jangan jadi orang Kristen yang takut-takut, saudara. Penakut, sedikit-sedikit khawatir. Anda tidak mencerminkan Tuhan. Engkau takut dengan dunia. Sementara firman Tuhan katakan taklukkan bumi. Berkuasa atas bumi. Penuhi bumi. Ya kan? Kita yang menguasai bumi. Kita yang menaklukkan semua isi bumi. Corona termasuk nggak? Termasuklah. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan itu. Mungkin sekarang ini kita belum menemukan antidot yang baik, vaksin yang tepat untuk mengalahkan corona. Tetapi di alam roh, di pengetahuan secara firman Tuhan, jiwamu harusnya menguasai virus itu. Engkau tidak perlu takut. Tapi seperti saya katakan berkali-kali, tidak perlu juga sembrono dan sembarangan. Kita perlu mengikuti aturan pemerintah. Saudara, pada saat Anda berfungsi sebagaimana seperti Tuhan mau, itu pujian yang sejati kepada Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar haleluya, puji Tuhan, engkau baik, engkau dahsyat, engkau ajaib. Kalau kita hidup memuji Tuhan begitu, mah bukan itu yang Tuhan mau. Nggak berhenti sampai di situ ya. Harus ada tindak lanjutnya, yaitu kita berfungsi sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita. Untuk berkuasa, untuk menaklukkan bumi. Ambil posisi itu hari-hari ini, saudara-saudara. Engkau tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tuhan beserta denganmu. Lagian posisimu penakluk. Bukan yang ditaklukkan. Kenapa kita harus ketakutan? Tidak boleh, saudara-saudara. Pada saat engkau takut, sebenarnya engkau tidak sedang memuji Tuhan. Engkau tidak sedang meninggikan Tuhan. Karena engkau diciptakan Tuhan untuk berfungsi sebagai penakluk. Sebagai yang menguasai, bukan yang dikuasai. Mengecilkan Tuhan dong. Ya kan? Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu Tuhan menciptakan kita untuk menaklukkan dan menguasai. Dan kemudian juga untuk memenuhi bumi ini, saudara-saudara ya. Jadi yang pertama adalah untuk berkuasa dan taklukkan bumi, itu di Kejadian 1, 26 dan 28. Kemudian beranak cucu bertambah banyak serta memenuhi bumi, itu ayat 28. Nah sekarang yang ketiga, kita diciptakan untuk apa? Menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Ya, coba kita buka sebentar ayatnya di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Coba saudara, kita lihat Matius 5 ayat 13 dan 14. Saya mengajak saudara untuk melihat supaya saudara tahu bahwa kita ini diciptakan untuk apa. Ayat 13 mengatakan begini, Matius 5 ayat 13 dan 14 mengatakan ini. Kamu adalah garam dunia. Bukan garam dapur, tapi garam dunia. Tahu kan sifat garam? Memberi rasa dalam dunia ini. Kalau Anda berfungsi sebagai seseorang yang memberi rasa yang enak,
kepada sekelilingmu, engkau sedang memuji Tuhan. Engkau sedang meninggikan dia lewat engkau mengerti tujuan hidupmu itu jadi apa. Anda tuh garam dan bukan yang diinjak-injak. Alkitab katakan garam kalau sudah tidak ada gunanya, tidak asin lagi, dia akan diinjak-injak. Saya mau tanya, Anda pernah ketemu garam yang tidak asin lagi? Kameramen, pernah ketemu garam yang tidak asin? Nggak pernah kan? Karena memang itu mustahil. Tidak ada garam yang tidak asin, selalu garam itu asin. Kita ini garam dunia yang mempengaruhi dunia dengan kebaikan, dengan kasih Kristus dalam kita. Alkitab juga katakan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Perhatikan coba. Kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, ya kan? Itu firman Tuhan, pelita buat saya nih, buat saya. Tetapi di Matius 5 ayat 14, saya ini terang. Pemberi dampak, pemberi yang menerangi langkah-langkah orang di sekitar kita. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita, saudara-saudara. Salah satunya adalah itu, menjadi garam dan terang dunia. Lah kalau orang Kristen tidak berfungsi sebagai garam dan terang dunia, dia tidak sedang memuji Tuhan. Kalau dia memuji haleluya di gereja itu cuma lip service. Cuma mulutnya doang. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya tujuan dia diciptakan. Kenapa saya bilang begitu? Engkau harus belajar tuh sama matahari. Dia berfungsi. Melakukan tugasnya. Sudah berapa puluh ribu tahun itu umur matahari. Dia terus berfungsi. Kadang-kadang nggak ada sinarnya, tapi bukan karena dia tidak bersinar. Tapi ditutupi oleh mendung. Dia tetap berfungsi. Anda berfungsi nggak jadi orang Kristen? Dikit-dikit takut, dikit-dikit lari, dikit-dikit menangis-nangis. Nggak perlu takut, nggak heran engkau takut. Apa yang kau takutkan itu mendatangimu, itu kan kata Alkitab. Semakin Anda tukang takut, semakin yang kau takutkan akan mendatangi dan akan menghancurkan, membuat imanmu rontok. Engkau gak jadi apa-apa. Sudah gitu, tidak memuji Tuhan. Itu sebenar-benarnya, saudara ya. Oke, apalagi selain menjadi garam dan terang dunia? Tujuan Anda diciptakan oleh Tuhan. Salah satunya lagi adalah menjadi saksi Kristus. Itu yang paling penting ya. Di dalam Matius 28 kita bisa baca sebentar. Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita lihat sebentar. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Saya tahu saudara hafal nih ayat, tapi saya akan bacakan supaya lebih jelas. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata lainnya adalah Tuhan mau kita jadi saksi Kristus, dan kalau kita berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau, artinya engkau adalah pemuji-pemuji yang sejati. Kalau Anda bangga di gereja nyanyi-nyanyi, lompat-lompat sampai bajumu robek, sampai mungkin engkau nabrak ini, nabrak itu, alat musiknya jebol, misalnya semua rontok, terus Anda sampai di situ aja, itu mah bukan pemuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan seperti itu. Memuji Tuhan selain kita mengucapkan kata-kata yang teksnya benar sesuai Alkitab, mengatakan itu kepada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, tapi hidup kita pun melakukan fungsi kita diciptakan tadi sebagai apa. Yang pertama tadi saya ulang sekali lagi supaya saudara tidak lupa. Kalau mau catat silakan dan selidiki ayat Alkitabnya. Pertama supaya engkau tahu bagaimana memuji Tuhan, Anda perlu lihat ini. Tujuan Anda diciptakan. Yang pertama adalah berkuasa dan menaklukkan bumi. Itu Kejadian 1, 26, 28. Kedua, engkau beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Itu Kejadian 1, 28. Yang ketiga, tujuan Anda diciptakan adalah menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Alias hidupmu berdampak. Berdampak. Bukan hidup egois. Bukan hidup buat diri sendiri. Ini garam dan terang dunia. Bukan cuma terang dalam gereja. Gereja kebanyakan terang, tabrakan. Makanya gereja sering pecah. Kenapa menjadi terang di dalam terang? Buat apa? Dunia butuh terangmu.
Bersinarlah di luar. Lah bagaimana bisa bersinar di luar? Kalau kita ini cuma dalam kamar melulu, berdoa melulu, nggak lakukan apa-apa, nggak ada gunanya, saudara-saudara. Ora et labora, berdoa dan melakukan. Itu penting, saudara-saudara. Ya. Kemudian ayat bagian yang keempat, menjadi saksi Kristus sampai ujung bumi. Anda PI nggak? Anda melakukan penginjilan nggak? Hidupmu menyaksikan Kristus nggak? Hari ini oke lah kita social distancing. Tapi itu bukan menghalang Anda bersaksi tentang Kristus. Dengan Anda ikuti aturan pemerintah, duduk di rumah, tidak kemana-mana. Tapi kan tidak menghalangi kalau ada orang lewat depan hidung kita, depan wajah kita, kita bilang selamat pagi Pak. Kan tidak menutup itu. Apakah social distancing adalah nggak mau ketemu orang senyum pun juga kita nggak boleh, takutnya corona bisa menyebar lewat senyuman? Enggak juga. Saya setiap hari jalan kaki, hampir semua orang pejalan kaki yang ada di situ saya sapa setiap hari. Selamat pagi Pak. Oh iya Pak. Padahal nggak kenal, saya sapa saja. Kenapa kita harus jadi orang yang menutup diri? Bagaimana orang bisa kenal Kristus? Bagaimana kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang dalam dunia kalau kita menutup diri? Saudara, yang bagian terakhir itu adalah menjadi saksi. Sekali lagi saya tekankan, jika Anda berfungsi sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan, itulah pujian yang sejati. Pujian yang keluar dari mulutmu itu satu bagian. Tapi pujian yang keluar dari apa yang kau lakukan sesuai dengan kebenaran, itu adalah pujian yang jauh lebih penting. Alkitab katakan begini kan, Tuhan tuh tidak tertarik dengan mesbah korban sembelihan loh. Dia lebih tertarik adalah belas kasihan. Tahu kan ayat itu? Tuhan gak tertarik dengan mesbah korban bakaran kalau Anda tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Itu harus diingat baik-baik, saudara-saudara. Dan pada saat Anda melakukan kedua bagian ini, engkau beribadah dengan benar, engkau mempunyai mesbah yang benar, tapi kemudian Anda punya belas kasihan, itu pujian yang sejati. Saudara, sebagai ayat-ayat terakhir, coba kita lihat sebentar di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat 52 dan sampai 53. Kita lihat. Sesuatu yang ditulis oleh Lukas ini menarik, saudara ya. Jadi Lukas 24 ayat 52 berbunyi begini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini ceritanya pada saat Yesus menaik ke surga ya. Mereka semua keluar sampai ke dekat kota Betania. Dan di situ mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Tapi saudara ingat, Yesus naik ke surga adalah hari ke-40 setelah dia bangkit. Ya kan? Dan murid-murid disuruh tunggu di Yerusalem. Dan pada hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Perhatikan yang menarik di sini, saudara. Mereka memuji-muji Tuhan, pulang masuk dalam bait Allah dengan sukacita. Mereka memuji itu 10 hari. Waktunya itu 10 hari, 40 hari pada saat Yesus naik ke surga, sampai Roh Kudus dicurahkan itu jedahnya cuma 10 hari. Mereka melakukan pujian di situ. Apakah berhenti sampai di situ? Kalau misalnya Lukas ini tidak menulis kitab yang lain, mungkin kita nggak perlu hari ini harus berfungsi sebagaimana apa yang Tuhan ciptakan. Cukup dengan haleluya, puji Tuhan, di gereja beres. Nama Tuhan dimuliakan ya. Tapi tidak, saudara-saudara ya. Lukas tidak menulis surat Lukas saja. Dia menulis juga kisah para rasul. Dan kita tahu di kisah Rasul 2, setelah Roh Kudus turun, murid-murid itu bersaksi. Mereka tidak memuji Tuhan doang. Nggak berhenti sampai di situ. Mereka lakukan yang setelah mereka terima Roh Kudus, mereka menjadi saksi sampai mati semua. 11 diantaranya mati martir. Cuma Yohanes yang mati secara normal setelah tua. Tapi artinya adalah mereka tidak cuma sampai kepada mereka memuji dan menyembah Allah, tetapi tidak berhenti. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tidak sampai di situ saja.
Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka pergi bersaksi. Bukankah cocok, klop ini kan? Tuhan menciptakan kita kan untuk pergi menjadi berkat, menyampaikan kebenaran. Kalau Anda hanya cuma puji Tuhan di gereja, di rumah, nyanyi lagu, dan main gitar, dan main musik, dan tidak melakukan tugas yang satu ini, yaitu tugas di mana Anda diciptakan secara khusus untuk ke situ. Bukankah kita diselamatkan untuk pergi menyelamatkan orang lain? Bukankah kita menerima berita sukacita dari Tuhan bahwa mereka, Yesus sudah mati, sudah datang ke dalam dunia, mati, dikubur, mati, disalibkan dan dikubur dan bangkit dari antara orang mati, supaya kita yang berdosa ini memperoleh keselamatan. Itu Anda lakukan nggak dalam hidupmu? Atau engkau lebih suka nyanyi, Haleluya, Jesus is alive. Terlalu banyak orang Kristen muter di situ aja, nyanyi itu aja, nyanyi. Mereka lupa bagian yang terpenting, pergi menginjil. Saudara-saudara, malam hari ini saya yakin dalam hatimu engkau percaya bahwa Tuhan maunya kita demikian. Tuhan tidak mau kita cuma datang menyanyi selesai, tidak. Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Itu pujian di hadapan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, pada saat Anda memuji Tuhan, baik secara mengucapkan kata-kata yang isinya adalah kebenaran firman Tuhan, dan kemudian engkau melakukan bagianmu, yaitu membawa berita Injil, menjadi garam dan terang dalam dunia ini, menjadi sang penakluk, menjadi yang menguasai dunia. Anda berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Itulah pujian yang sejati yang Tuhan mau. Kekuatan Tuhan mengalir. Dalam Mazmur 22 ayat 4 kalau nggak salah, dikatakan Allah bertakhta di atas pujian orang Israel. Betul kan? Ayat itu paling difavoritin sama orang-orang musik. Beritanya adalah begini, saudara. Perhatikan, yang memuji siapa? Orang Israel. Orang Israel itu siapa? Orang benar. Orang kalau bukan orang benar memuji Tuhan mah nggak ada efek. Tapi kalau orang benar yang memuji Tuhan, Allah bertakhta di atasnya. Ingat, kalau bicara tentang memuji Tuhan, bukan cuma kita mengeluarkan kata-kata yang teksnya, yang isinya itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan itu saja, tetapi hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Seperti tadi saya katakan, saya ulang sekali lagi, saudara. Bagaimana matahari memuji Tuhan, bagaimana bulan memuji Tuhan, bagaimana ikan-ikan memuji Tuhan, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan secara pasif, yaitu mereka berfungsi sebagaimana tujuan mereka diciptakan. Nama Tuhan ditinggikan. Kita berbeda, karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar. Kita ini derajatnya lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Kita punya akal pikiran, kita punya roh, kita punya jiwa. Kita ini diciptakan dengan roh yang datang daripada Tuhan, yang diciptakan mirip Tuhan. Kita dituntut Tuhan bukan saja memuji Tuhan secara pasif, tapi secara aktif. Yaitu kita memuji dengan bibir mulut kita, tapi kita juga memuji Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita yang sesuai, yang sudah diatur di dalam Alkitab. Amin, saudara-saudara. Corona, COVID dan semuanya itu cuma bagian dari dunia, bagian dari cerita cinta, mungkin begitulah, bagian daripada dunia, cerita dalam dunia ini. Tetapi yang penting adalah Anda berfungsi sebagaimana apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan pada saat engkau memuji Tuhan, Tuhan mengalihkan perhatianmu daripada masalah kepada Allah, sang pemberi jalan keluar. Enak kan? Anda tidak perlu harus lakukan hal lain macam-macam. Engkau tidak perlu harus hafal ayat untuk memuji Tuhan. Tapi engkau perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara memperhatikan, di sini ayat 1-6, Allah mau dipuji oleh ciptaan di atas langit. Termasuk kalau saudara membaca itu ada malaikat. Siapa lagi? Tentaranya. Kemudian apa lagi? Matahari, bulan, dan segala bintang. Dan juga dikatakan langit, hai langit yang mengatasi langit, air yang di atas langit. Disuruh memuji Tuhan. Kenapa?
ayat 5 dan 6 mengatakan, baiklah memuji nama Tuhan sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Ya. Terus kemudian dikatakan Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mungkin saudara bertanya dalam hati, bagaimana caranya ya air di atas langit memuji Tuhan? Mungkin saudara juga bertanya, bagaimana matahari memuji Tuhan, atau bulan memuji Tuhan, atau bintang memuji Tuhan? Semuanya ini kan gak bisa ngomong, pasif dengan kata lain. Nanti kita akan temukan rahasianya saudara. Ya, itu ayat 1 dan 6, itu Tuhan perintahkan bahwa yang di atas langit harus memuji Dia karena Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Coba perhatikan kata-kata ini. Dia memberi, mereka harus memuji Tuhan karena Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Saya ulang lagi. Yang diperintahkan yang di atas langit disuruh memuji Tuhan karena Allah memberi perintah maka semuanya tercipta. Menarik kan? Menarik ya saudara-saudara. Dan kemudian Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Oke, ini bagian pertama. Bagian kedua sekarang yaitu ayat 7 sampai dengan ayat 10. Tuhan memerintahkan segala sesuatu yang di atas bumi memuji Tuhan. Kalau tadi yang di atas langit memuji Tuhan, maka sekarang yang bagian kedua, yaitu yang di atas bumi untuk memuji Tuhan. Kita mulai dari ayat 7. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga. Ular-ular naga ini dalam terjemahan King James disebut dengan dragon. Ya, ular-ular naga. Dan segenap samudera raya. Maksudnya dalam bahasa Inggris dikatakan all the deep sea. Maksudnya segala sesuatu yang ada di laut dalam. Itu diperintahkan memuji Tuhan. Saya pernah nonton YouTube tentang Laut Palung Mariana ya saudara-saudara ya. Sangat luar biasa. Pada kedalaman 10.000 ada binatang yang mungkin saudara nggak pernah ketemu. Di kedalaman 9.000 modelnya bagaimana. Seru sekali. Dan ini di sini Alkitab berkata bahwa yang ada di laut dalam pun harus memuji Tuhan. Ayat 8 dikatakan, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit pohon, buah-buahan dan segala pohon ara. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Sekali lagi mungkin saudara akan bertanya bagaimana burung memuji Tuhan. Bagaimana binatang melata memuji Tuhan. Bagaimana segala hewan memuji Tuhan. Kita nggak tahu kan karena mereka pasif. Mungkin saudara dengar binatang, hewan teriak-teriak dan segala macam. Terus kita terjemahkannya sebagai memuji Tuhan. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Jadi bagaimana nanti kita lihat saudara-saudara. Yang menarik itu di ayat yang ke-8. Hai api dan hujan es dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Ada clue di situ saudara-saudara ya. Ada clue di situ kenapa mereka harus memuji Tuhan. Di sini ada clue yang melakukan firman-Nya. Nah makanya saya tadi kan bilang saudara bagaimana caranya mereka memuji Tuhan ya. Ternyata di sini ada clue kecil yaitu bahwa yang melakukan firman-Nya. Yang melakukan firman-Nya. Saudara bertanya, bagaimana binatang melakukan firman Tuhan nanti di akhir cerita ini ya. Terus sekarang bagian yang ketiga yaitu ayat 11 sampai dengan ayat 14. Yaitu pemazmur mengatakan bahwa manusia harus memuji Tuhan. Ini bagian yang ketiga. Jadi pertama tadi yang di atas ciptaan yang di atas langit memuji Tuhan. Malaikat dan semuanya, langit, bintang, langit di atas langit, matahari semua memuji Tuhan. Bagian kedua adalah yang di atas bumi memuji Tuhan. Tumbuhan, binatang laut dalam, dan semua yang berkeriapan, tumbuhan, semua harus memuji Tuhan. Nah yang ketiga adalah yang paling penting, yaitu ciptaannya. Yang paling tinggi derajatnya siapa? Manusia. Dikatakan mulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi, luhur,
keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ayat 14, ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini yang ayat 13 dikatakan alasan kita memuji Tuhan yaitu hanya namanya saja yang tinggi dan luhur. Ya. Kebudayaan pada zaman dulu, pada zaman kuno, saudara-saudara, banyak dewa. Jadi orang Israel, orang-orang yang pada zaman-zaman dahulu itu menyembah banyak dewa ya. Mereka meninggikan dewa, ya macam-macam lah. Yang disembah itu banyak. Yang mereka, menurut mereka, ya ini yang menciptakan dan segala macam. Tetapi kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Itu sendiri yang menciptakan. Dia mau kita memuji dia, saudara-saudara. Nah, dari pembacaan ini, saya kasih kesimpulan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan harus memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Dengan kata lain begitu, saudara. Hari ini kita hidup, itu harusnya sebagai dasar yang paling sederhana untuk memuji Tuhan. Hari ini bangun dalam keadaan baik, sehat, dan kuat, engkau sudah harus memuji Tuhan. Kalau kita tidak memuji Tuhan, saudara-saudara, maka tidak ada pilihan lain. Pasti Anda fokus dengan dunia. Kalau kita memuji Tuhan, seperti tadi saya katakan di awal, pada saat kita memuji Tuhan, seolah-olah kita tuh mengalihkan perhatian kita daripada dunia kepada Allah yang menciptakan dunia ini. Bola di tangan Anda, tapi saya sarankan ikutin cara Tuhan. Kalau Tuhan mau kita memuji Dia, maka sebenarnya tidak, itu memuji bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi memang Tuhan mau dipuji, saudara-saudara. Dan lebih daripada itu, dengan pujian yang kita keluarkan, Alkitab ini mencatat tadi bahwa sebenarnya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Oke, dengan kata lain begini, saudara, pujian itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan praise mean tell someone that he is very great. Jadi sebenarnya pujian adalah kata-kata pujian yang diberikan kepada seseorang yang dianggap luhur, baik, luar biasa, dahsyat, ajaib. Itu pujian diberikan kepada seseorang yang dianggap tadi. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini, rasa pengakuan dan penghormatan yang tulus akan kebaikan, keunggulan sesuatu. Nah, tentu saja hari ini kita disuruh memuji Allah. Nah, memang Dia layak dipuji karena Dia menciptakan langit, Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan manusia, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini Dia ciptakan. Saudara-saudara, mulai hari ini bahkan seterusnya kita mulai belajar memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukanlah bernyanyi. Hati-hati ya saudara-saudara ya. Banyak orang pikir memuji Tuhan itu harus bernyanyi. Atau ada lagi orang yang berpikir memuji Tuhan harus lagu. Haruslah main musik. Tidak juga saudara-saudara ya. Dalam Alkitab yang dicatat begini. Memuji Tuhan itu adalah, seperti saya katakan tadi, bahwa itu tindakan yang diungkapkan di dalam kata-kata yang meninggikan siapa pencipta ini. Siapa yang dahsyat dan ajaib. Itu kata-kata yang diungkapkan. Misalnya nih, saya mau bilang sesuatu terhadap seseorang yang baik kepada saya. Kan saya akan bilang, Bu terima kasih ya sudah tolong saya. Atau Pak terima kasih ya sudah tolong saya. Terima kasih ya selalu berbaik hati dengan saya. Itu kan pujian. Keliru kalau kita memuji seseorang harus pakai nyanyi. Lucu kan nanti, sedikit-sedikit nyanyi. Nanti kayak Glenn Fredly, apa-apa dibuat nyanyi. Nggak begitu saudara-saudara, konsep itu nggak begitu. Bahkan kalau Anda cek Alkitab ya, tidak pernah dicatat bahwa pujian ini harus pakai nada C, harus pakai 4/4, harus slow rock. Nggak ada catatan itu. Nggak pernah ada secara khusus Tuhan mau seperti itu. Nggak ada. Do sama dengan C, harus chordnya begini. Nggak ada saudara-saudara.
Kalau Anda tidak percaya, cek aja Alkitabmu. Tetapi Alkitab mencatat begini, pujian bisa dinaikkan diiringi oleh seruling, bisa diiringi oleh rebana. Nah, itu diatur, boleh. Ya, tapi notnya apa enggak juga. Coba cek Alkitab, saudara. Nah, ini saya menolong kita supaya kita jangan terjebak di dalam konsep pujian yang hari ini banyak berkembang. Memuji Tuhan artinya, lagu cepat, lagu girang. Nggak selalu harus begitu, karena memuji pada saat Daud, dia sudah dalam keadaan sedih pun dia bisa menaikkan suatu pujian. Nyanyian ratapan, ya, sakit hatinya dan segala macam, dia puji Tuhan. Pada saat dia sedang dalam keadaan tertekan pun, dia memuji Tuhan. Jadi, pujian itu tidak harus musik. Tapi bukan berarti pujian tidak bisa dilakukan dengan musik. Boleh, tetapi Alkitab tidak pernah menekankan itu. Yang ditekankan oleh Alkitab, pujian itu yang diatur oleh Alkitab itu teksnya. Apa sih teksnya? Kata-katanya. Itu yang harus diperhatikan kalau hari ini kita memuji Tuhan. Teksnya itu yang penting, saudara-saudara. Mau Anda memuji Tuhan pakai lagu, boleh. Dibuatkan not, boleh. Mau pakai irama musik, mau pakai karaoke, boleh-boleh saja. Tapi bukan itu yang terpenting. Karena yang paling penting dari pujian adalah teksnya, kata-katanya. Nah, di dalam Mazmur 148 ini diatur. Pujilah Tuhan, hai segala sesuatu yang diciptakannya, sebab ia luhur. Wah, gitu kan. Sebab ia sudah meninggikan tanduk-tanduk kita. Dikatakan dalam Alkitab, dikatakan seperti itu. Itu teksnya yang penting, saudara-saudara. Kenapa saya katakan ini, saudara? Supaya kita nggak keliru. Mau memuji Tuhan, karena masih di jalan, nggak bisa memuji Tuhan nih, karena gitarnya masih di rumah. Nggak bisa. Salah, saudara-saudara ya. Sebab memuji Tuhan itu, seperti tadi saya katakan, tidak tergantung dengan pujian, tidak tergantung dengan lagu, tidak tergantung dengan musik. Bahkan pujian itu sendiri bukanlah musik. Pujian itu sendiri bukan lagu, tetapi pujian bisa dilakukan. Begitu kurang lebih ya. Nah, saudara lihat, kembali ke Alkitab. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena memang dia layak untuk dipuji. Karena memang dia layak untuk ditinggikan. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak memuji Tuhan. Sekalipun kita dalam keadaan tertekan pun, dalam keadaan sakit pun, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Banyak contohnya. Kalau saudara masih mengingat pada saat Rasul Petrus dan Silas ada dalam penjara, ya. Penjara di Indonesia di atas tanah ya. Tapi penjara-penjara zaman Romawi itu di bawah tanah. Dan itu bukan semeter 2 meter. 10 meter di bawah tanah, jadi di bawah gelap. Mereka memuji Tuhan pada saat kaki dan tangannya dibelenggu, ada dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara memperhatikan, pintu-pintu terlepas. Pada saat kita, orang suka bilang ada mujizat dalam pujian. Bukan, kita jangan, benar itu, tetapi jangan motivasimu memuji Tuhan untuk dapat mujizat. Salah, saudara-saudara. Mujizat itu kehendak Tuhan, dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa pada saat Anda memuji atau tidak memuji pun tidak ada masalah. Saya dorong Anda hari ini memuji Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang kau hadapi ini. Loh, gak bisa dong Pak, suasana lagi sulit kayak begini. Tangerang per hari ini sudah di lockdown, kampung-kampung pada udah ditutup jalannya. Bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Disitulah Anda dituntut Tuhan untuk tetap memuji Tuhan. Engkau tidak fokus dengan keberadaanmu, tapi engkau fokus kepada Allah yang memberi hidup, yang menyelamatkanmu, yang membuat engkau sampai hari ini eksis. Itu yang perlu kita puji, saudara-saudara. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana sih itu bulan bisa memuji Tuhan? Kan dia pasif. Dia kan kerjanya cuma menerangi bumi pada waktu malam. Matahari kan bagaimana dia memuji Tuhan? Dia kan juga cuma memberi sinarnya dari pagi sampai sore. Setelah itu malam dia menghilang juga, nggak ada. Ini sekarang bintang-bintang gimana mereka memuji Tuhan? Bagaimana tumbuh-tumbuhan memuji Tuhan? Bagaimana ikan-ikan memuji Tuhan? Ya memang pernah sih ada terdengar bahwa itu lumba-lumba itu suka bernyanyi, ikan paus bisa bernyanyi. Fine. Apakah kita tahu mereka memuji Tuhan? Nah, kita nggak tahu, itu kan bahasanya paus kan, bahasanya ikan-ikan. Dan bagaimana ular memuji Tuhan, bagaimana kambing memuji Tuhan, kita nggak tahu. Ayam memuji Tuhan tidak tahu. Tapi tadi saya sudah bilang ada clue-nya.
Apa clue-nya tadi? Coba kita baca sekali lagi dalam ayat yang ke-5 kalau nggak salah. Nah, ini dia. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pada saat Dia memberi perintah, semuanya tercipta. Dan Alkitab katakan semua yang tercipta ini harus memuji Tuhan. Dalam bentuk apa? Mungkin saudara berpikir demikian. Gampang jawabnya saudara. Misalkan hari ini Anda seorang pandai besi. Menempa besi berhari-hari. Sampai akhirnya besi tersebut berubah menjadi satu pedang yang begitu bagus, tajam, dan begitu keren seperti zaman-zaman pedang-pedangnya para bangsawan zaman dahulu. Pada saat pedang itu sudah selesai diberikan, sudah dijadikan dan diberikan kepada orang yang memesan misalnya. Kebanggaanmu apa kira-kira? Saya ingin tanya, rasa saudara seperti apa? Apa saudara bangga pada saat pedang itu tiba-tiba bilang, terima kasih Tuhan, aku sudah berada di tangan pangeran? Atau yang membuat Anda bangga adalah pada saat pedangmu itu dipegang oleh orang yang memesan dan berkata, waduh, luar biasa ini ya. Ditempa dengan sangat bagus, sangat tajam. Ini kalau dipakai untuk perang, pasti mantap sekali ini. Bukankah Anda bangga di situ? Wow, pedangku dipakai ya. Pedangku ini ternyata disukai oleh raja. Nangkap sesuatu yang saya maksudkan di situ, saudara. Pedangnya nggak bilang, terima kasih ya saya sudah jadi pedang bagus. Tidak mungkin. Tapi yang terjadi, yang menerima pedang tersebut akan berkata, wow, luar biasa kerjaanmu ya. Pedangmu ini memang betul-betul tajam, betul-betul bagus dan indah. Nangkap maksud saya? Begini saudara, bagaimana ciptaannya memuji Tuhan? Sederhana jawabnya, adalah pada saat ciptaannya itu berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Artinya begini, matahari kan diciptakan untuk memanasi bumi. Matahari punya sinar itu menyehatkan, memberi kehidupan. Pada saat matahari berfungsi, pada saat matahari melakukan tugasnya, bukankah nama Tuhan dipermuliakan? Mengerti maksud saya saudara? Pada saat tumbuh-tumbuhan, misalnya anggur, misalnya padi yang Tuhan berikan kepada manusia. Bagaimana dia memuji Tuhan? Adalah pada saat dia bisa mengenyangkan perut manusia dengan berfungsi sebagaimana mestinya. Diciptakan untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Bukankah pada akhirnya manusia akan berkata begini, syukur pada Tuhan ya, memberikan kita padi. Kita bisa makan dari padi, kita bisa makan apel, kita bisa makan anggur. Bukankah semua ciptaan Tuhan itu berfungsi sebagaimana dengan mestinya? Itulah yang dimaksud dengan semua memuji Tuhan. Jadi dengan kata lain begini, kalau ada ciptaannya yang tidak bekerja atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bukanlah memuji Tuhan. Kurang lebih begitu saudara-saudara. Tentu saja ada panen yang gagal, bukan itu, jangan dihitung itunya. Tapi padi tadi, fungsi utamanya adalah menjadi makanan pokok orang Indonesia kan. Gandum menjadi makanan pokok orang bule, kira-kira begitu. Dia berfungsi sebagaimana mestinya. Semua yang diciptakan Tuhan selalu punya tujuan. Tidak ada yang tidak ada tujuan. Dan Alkitab katakan bagaimana mereka memuji Tuhan adalah dengan berfungsi sebagaimana yang diciptakan. Sebagaimana mereka diciptakan untuk apa? Mereka berfungsi. Itulah pujian bagi Tuhan. Bagaimana dengan manusia? Prinsipnya sama. Prinsipnya sama saudara-saudara ya. Tetapi Tuhan tuntut lebih daripada manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya ini. Ya. Tuhan tidak mau dari mulutmu cuma keluar, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, sambil main rebana, sambil main suling, sambil main trompet, sambil menaikkan lagu, Tuhan itu baik, teksnya benar. Tuhan tidak mau Anda cuma hidup dalam pujian itu saja. Untuk mengerti ini saudara, kita memuji dengan suara kita, dengan perkataan kita, kita memuji juga dengan perbuatan kita. Amin saudara, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur kiranya pengertian-pengertian yang kami dapatkan malam hari ini
bisa kami terapkan dalam hidup kami. Hidup kami diisi dengan pujian kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang dahsyat dan ajaib, yang melebihi segala Allah, yang memberi kami kemampuan, kekuatan, memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Mampukan kami supaya kami berfungsi sebagaimana tujuan kami diciptakan. Yaitu untuk menaklukkan bumi ini, yaitu untuk menguasai, yaitu juga untuk menjadi garam dan terang dalam dunia ini, dan juga untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, mampukan kami, beri kami kemampuan, kekuatan daripada Engkau, damai, sejahtera, dan sukacitamu ada atas setiap daripada kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.